Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan dan masih bisa diberi kekuasaan untuk menonton pembelajaran kali ini. Rekan-rekan, pada pertemuan kali ini kelompok 8 dari mata kuliah Administrasi Pendidikan akan membahas sebuah materi tentang administrasi keuangan pendidikan. Di antaranya kelompok 8 itu beranggotakan, yang pertama itu Baby Natasha Amru, yang kedua itu ialah Faikal Miftah Rizky, yaitu saya sendiri, dan yang ketiga ialah Farisa Kotrunada. Dan untuk mempersingkat waktu, dilangsungkan saja kepada materi yang pertama, yaitu materi dari Baby Natasha Amru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin A dan poin B, yaitu A. Hakikat konsep pembiayaan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Dalam upaya setiap pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan menjadi suatu yang memiliki peran yang sangat penting. Karena pendidikan tanpa biaya memang tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan tujuan yang bersifat kuantitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hampir tidak ada pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang sangat luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Sehingga dengan demikian, untuk menjalankan organisasi pendidikan diperlukan manajemen pembiayaan yang efektif. Sekolah idealnya dikelola dengan manajemen efektif yang mengembangkan potensi peserta didik, sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang mengakar pada karakter bangsa. Di samping itu, dengan manajemen yang efektif, maka pembiayaan pendidikan dapat dikelola dengan efektif dan efisien. B. Jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Beberapa jenis dan golongan biaya pendidikan yang dikaji dalam hal ini sebagai berikut. 1. Biaya langsung. Biaya langsung diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itu monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Yang keempat, non-monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 62 disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja, biaya penyediaan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Adapun fungsi pembiayaan pendidikan tidak dapat terpisahkan dengan standar nasional pendidikan.
Oleh karena itu, pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang harus disikapi dan dicarikan berbagai alternatif solusi. Ketidakmampuan menghambat proses operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Namun demikian, bukan jaminan manakala tersedia biaya pendidikan yang memadai akan menjamin penyelenggaraan pendidikan berhasil lebih baik. Dalam memahami permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia, perlu memahami permasalahan apa saja yang timbul serta alternatif apa sebagai penyelesaiannya. Berdasarkan uraian klasifikasi biaya pendidikan, maka jelaslah bahwa biaya pendidikan memiliki pengertian yang luas. Hal ini sebagaimana dipertegas oleh Anwar bahwa hampir segala pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pendidikan dianggap sebagai biaya. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam melakukan klasifikasi biaya pendidikan untuk mencapai tujuan yang dituju semua pihak, yaitu kesuksesan pelaksanaan pendidikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bibi Natasha Amru. Lalu untuk selanjutnya, untuk materi yang kedua yaitu poin yang C akan dibahas oleh Farisa Kotrunada. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses administrasi keuangan berupa penyusunan RPS, RKAS, dan pertanggungjawaban. Yang pertama itu ada penyusunan RPS, rencana pengembangan sekolah, merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang sangat penting yang harus dimiliki oleh sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka pendek 1 tahun. Pentingnya rencana pengembangan sekolah itu penting dimiliki untuk memberi arahan dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik, yaitu peningkatan pengembangan dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Terus ada arti perencanaan sekolah. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang ditetapkan. Yang ketiga itu ada tujuan rencana pengembangan sekolah. RPS disusun dengan tujuan menjamin agar perubahan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan dinas pendidikan kabupaten atau kota. Sistem perencanaan sekolah atau SPS. Sistem perencanaan sekolah adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana-rencana RPS dalam jangka panjang, menengah, dan dalam jangka pendek atau tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara sekolah dan masyarakat, diwakili oleh komite sekolah. Yang kelima itu tahapan penyusunan rencana pengembangan sekolah, yaitu melakukan analisis lingkungan strategi sekolah, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang, mencari kesenjangan, menyusun rencana strategis, menyusun rencana tahunan, melaksanakan rencana tahunan, dan memonitor dan mengevaluasi. Yang kedua itu ada penyusunan RKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Tujuan RKAS itu memberikan arahan yang jelas terhadap program sekolah, merencanakan kegiatan-kegiatan di sekolah di masa yang akan datang, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan dan kegiatan-kegiatan sekolah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan hal dukungan dan pengawasan, mengoptimalkan
partisipasi warga sekolah dan masyarakat beserta hal dukungan finansial dan menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan. Yang ketiga itu ada pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dan dimanfaatkan untuk apa saja. Mungkin hanya ini, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Farisa Kotrunada yang telah menyampaikan dan memaparkan terkait materinya. Dan untuk selanjutnya yang terakhir itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Faikal Mertahu Rizky dan saya akan membahas mengenai perbandingan administrasi keuangan di berbagai negara. Saya akan mengambil perbandingan yaitu menggunakan dua negara, yaitu dua negara Jerman, Prancis untuk dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa saya mengambil negara Jerman dan Prancis di dalam perbandingan sistemnya? Karena di dua negara tersebut itu di dalam web cekaja.com sudah disebutkan bahwa Jerman dan Prancis itu sudah termasuk kepada 10 besar tentang sistem pendidikannya terbaik di dunia. Nah, di negara Jerman sistem pendidikannya itu sama dengan Indonesia, yaitu desentralisasi mulai dari SD sampai ke sekolah menengah. Desentralisasi itu apa? Desentralisasi itu ialah sistem pendidikan yang ketentuannya itu diatur oleh pemerintahan daerah jadi dari atas ke bawah. Nah, itu. Lalu bagaimana tentang sistem administrasi keuangannya gitu. Nah, disebutkan di dalam makalah bahwasanya hampir semua biaya pendidikan itu bersumber dari daerah, dari Länder kalau di Jerman itu, kecuali untuk pendidikan tinggi, karena menjadi tanggung jawab pemerintah federal untuk pendidikan tinggi. Dan hampir semua program pendidikan di Jerman itu bersifatnya gratis, bahkan termasuk kepada pembebasan uang kuliah di pendidikan tingginya. Nah, lalu untuk sekolah-sekolah swasta yang kecil itu di Jerman kira-kira 90% dari biaya operasional itu dibantu oleh pemerintahan federal, dan pengeluaran pemerintah federal pada tahun 1990 itu untuk anggaran pendidikan mencapai total 9,3% dari GNP. Nah, lalu untuk negara di Prancis itu gimana ya, sistem pendidikannya itu berbeda dengan Indonesia, di mana Indonesia itu menggunakan sistem pendidikan yang desentralisasi, sedangkan untuk Prancis itu pendidikannya itu menggunakan sistem pendidikan sentralistik, yaitu pendidikan yang dipusatkan sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi di sana itu ada Kementerian Pendidikan yang disebutnya itu Ministry of National Education, yang memiliki peran urgen dalam kemajuan pendidikan secara keseluruhan. Nah, di mana di Prancis juga untuk
untuk dana pembiayaan di dalam pendidikannya itu menganggarkan 23% untuk dari pendapatan negaranya untuk membiayai pendidikan, yaitu adanya pendidikan gratis dari taman kanak-kanak dari TK hingga sekolah menengah atas. Dan juga di Prancis juga itu memperhatikan terkait gaji di negara tersebut. Jika dihitung itu di negara Prancis itu gaji gurunya mencapai 50 sampai 60 juta per bulan. Nah, untuk menjadi guru di sana juga tidak mudah karena dia akan menjadi tulang punggung dalam menjamin kualitas pendidikan bangsanya, sehingga untuk seleksi jadi guru di Prancis juga sangat sulit gitu. Nah, mungkin itu sebagai sebagai bayangan antara Jerman dan di Indonesia. Lalu bagaimana dengan di Indonesia, dengan Jerman dan di Prancis? Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Apakah di Indonesia itu bisa dibilang jelek atau tidak di dalam segi sistem keuangannya? Mungkin di Indonesia itu mempunyai mimpi bahwa pendidikan di Indonesia itu akan gratis semuanya gitu. Tetapi ada beberapa kondisi di mana Indonesia sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Karena apa? Karena di Indonesia itu di dalam biaya kas negaranya itu masih kurang untuk memenuhi biaya pendidikan, di mana memang sebenarnya itu di Indonesia memberikan hampir 20% untuk biaya pendidikan, tetapi sampai saat ini di Indonesia itu masih banyak anak-anak mungkin dari TK sampai SMA yang putus belajar. Karena apa itu? Karena ada beberapa hal, dan diantaranya itu ialah tidak adanya biaya untuk melakukan pendidikan. Nah, itu merupakan suatu perbandingan di mana di Indonesia itu tidak semuanya gratis untuk pendidikan. Lalu di dalam pendidikannya juga, di dalam cara pengelolaan keuangannya juga di Indonesia itu masih bisa disebut kurang gitu. Di mana di Indonesia itu untuk biaya-biaya pendanaan terkait tentang pendidikan itu kebanyakan diberikan kepada gurunya sebagai tunjangan. Lalu untuk bagian sarana dan prasarana, dan terlebih itu untuk bagian kepada peserta didik yang akan belajarnya itu masih dianggap kurang. Mungkin itu menjadi perbandingan di mana kualitas antara Jerman yang sistemnya itu sama dengan di Indonesia, dan sistem Prancis yang berbeda tetapi untuk segi keuangannya itu banyak. Nah, itu sehingga yang menjadi perbandingan gitu. Mungkin itu. Jadi ada tiga kunci. Yang pertama itu untuk Jerman. Jerman memiliki orang-orang yang bisa dibilang kaya dan memberikan anggarannya itu lebih banyak untuk pendidikan, terutama di bagian pimpinan daerahnya, pemerintahan daerahnya, dan orang-orang yang berada di sekitarnya gitu, masyarakat di sana. Sedangkan di Prancis, karena Prancis itu negaranya itu negara yang bisa dibilang fashionable, atau bisa dibilang pemerintahnya itu banyak perusahaan-perusahaan yang yang membuat negara itu kaya, sehingga kekayaan itu diberikan sebagiannya itu untuk pendidikan, sehingga untuk sentralistiknya juga tidak apa-apa, dan bahkan gaji guru di sana itu sangat enak. Mungkin itu untuk perbandingannya. Jika ada pertanyaan silahkan pertanyakan, karena untuk masalah keuangan ini memang subjektif ya. Tidak selamanya yang saya sebutkan dan dibandingkan itu objektif, karena kekurangan informasi di berbagai negaranya juga. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan dipertanyakan di kolom di Google Classroom. Dan terima kasih untuk segala waktu dan perhatiannya.
ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.